Selamat siang, saya Tiara Rahman dengan NIM 10/2017-022. Di sini saya akan menjelaskan cara pengambilan fungsi pena. Di sini alat-alatnya ada semprit 5 cc, tabung untuk darah, kemudian ada plester, ada kapas, dan ada turniket untuk membendung. Kemudian di sini juga ada sarung tangan untuk alat pelindung diri. Sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita memakai sarung tangan. Tidak lupa untuk memakai masker. Setelah sarung tangan dipasang, kita cari dulu pena yang akan kita tusuk di bagian mana. Cari pena yang jelas dan besar. Nah, biasanya itu di daerah area pelosok tubuh di sebelah sini. Kita cari dulu. Nah, setelah kita lihat, maka kita bendung menggunakan turniket. Di sebelah sini di atas, ini pembendungan menggunakan turniket maksimal 1 menit. Setelah itu kita lihat lagi, kemudian kita asepsis menggunakan alkohol 70% dari arah tengah ke medial. Setelah diasepsis, nanti kita ambil darah menggunakan semprit. Setelah diasepsis itu tidak boleh dipegang lagi. Kalau dipegang lagi maka harus diasepsis lagi. Nah, pengambilan darah menggunakan semprit, jarum suntik itu tidak boleh sampai melayang, jadi harus ada tahanan. Jadi cara mengambilnya itu jari tangan pertama di atas, yang kedua itu di bawah, jadi seperti ada tahanan seperti ini agar jarum tidak melayang. Nah, pas kita masukkan itu tandanya kita sudah masuk ke lumen, itu seperti masuk ke dalam ruang kosong, dan di ujung jarum itu terdapat ada sedikit darah. Nah, setelah berhasil masuk dengan tepat, nanti kita tinggal ambil darahnya masih dengan tahanan agar jarum tidak berubah, sebanyak 5 cc. Setelah kita ambil, siapkan terlebih dahulu kapas untuk mengusap, jangan sampai menekan, kita usap. Kemudian di plester. Setelah kita ambil, kita masukkan ke tabung yang sudah berisi EDTA. Kita masukkan darahnya, jarumnya kita copot. Nah, karena ini berisi antikoagulan atau EDTA, maka nanti kita harus dikocok terlebih dahulu untuk menghomogenisasi. Pengambilan darah fungsi pena selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan HB Sahli. Di sini ada alat dan bahannya. Sebelumnya saya sudah menggunakan alat pelindung diri, yaitu handscoon dan masker. Alatnya di sini ada hemometer, yang di dalamnya itu ada kalibrator tube, kemudian ada komparator blok, ada Sahli pipet, kemudian ada pengaduk, ada aquabides, ada HCl 0,1 dan pipet. Kemudian di sini juga ada semprit dan darah di tabung EDTA. Pertama-tama kita isi kalibrator tube-nya terlebih dahulu dengan menggunakan HCl sebanyak 5 tetes atau sampai tanda 2. Nah, setelah itu kita ambil darahnya menggunakan pipet Sahli dari tabung EDTA. Bisa juga darah diambil dari darah kapiler, tapi agar lebih mudah kita ambil dari darah EDTA. Diambil sampai tanda 20 mikroliter. Kemudian bersihkan pipet menggunakan kapas, karena jika ada darah yang menempel di bagian luar dinding pipet Sahli. Kemudian kita masukkan perlahan-lahan, kita masukkan sampai bercampur dengan HCl 0,1.
cegah terjadinya ada gelembung. Kemudian bilas pipetnya. Setelah itu bilas pipetnya. Kemudian campur darah dengan HCl-nya, kita aduk. Setelah kita aduk, kita masukkan aquabides sampai darahnya itu sama dengan standar yang ada di sini. Jadi kita masukkannya tetes demi tetes sambil diaduk. Warnanya harus hampir sama dengan standarnya, itu kira-kira 3-5 menit setelah darah dicampur. Nah, setelah sama, nanti kita lihat berapa nilai Hb-nya. Pelaporannya itu dalam gram per desiliter. Nah, biasanya Hb itu nilainya itu 9,0 atau 9,5 gram per desiliter. Jika kurang, misalnya 9,2 atau 9,3, maka nanti kita bisa bulatkan ke atas atau ke bawah. Pemeriksaan Hb Sahli selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemeriksaan darah kapiler, pembuatan sediaan apusan darah, dan hitung jenis. Di sini alat-alatnya ada alkohol 70%, kemudian ada lancet dan jarumnya, ada objek gelas, ada kaca penggeser, ada kapas, kemudian harusnya ada pipet tetes juga, kemudian ada rak untuk mewarnai sediaan, metanol absolut, dan reagen Ginsa atau Wright. Sebelumnya cuci tangan terlebih dahulu dan memakai alat pelindung diri, handscoon dan masker. Untuk pemeriksaan darah kapiler, kita tentukan terlebih dahulu jari yang akan kita tusuk. Biasanya untuk dewasa itu jari ketiga dan keempat. Kalau untuk anak-anak itu atau bayi bisa di jempol kaki ataupun di tumit lateral dan di cuping telinga. Kita tentukan misalnya pada jari keempat, kita pijat-pijat terlebih dahulu. Setelah itu kita bersihkan atau asepsis menggunakan alkohol 70%. Setelah diasepsis, kita tusuk menggunakan lancet dan jarumnya. Penusukannya secara tegak lurus dengan sidik jari. Setelah kita tusuk, darah yang pertama itu kita hapus, tapi jangan sampai menekan. Kemudian darah selanjutnya itu yang kita pakai. Nah, untuk sediaan apus itu darah kapiler yang paling baik, tapi bisa juga darah EDTA dipakai. Di sini kita teteskan pada objek gelas 1 tetes untuk sediaan apusan darah. Nah, setelah 1 tetes ini, nanti kita akan geser menggunakan kaca penggeser. Nah, kaca penggeser itu seperti ini. Nanti derajat kemiringannya 30-40. Kemudian nanti kita geser ke arah depan secara cepat. Nah, setelah selesai, sediaan apus ini biarkan mengering. Setelah mengering, saya akan menjelaskan cara memulas dengan Wright. Kita simpan objek gelas ini di dalam rak, fiksasi menggunakan metanol absolut itu sampai kering, kemudian teteskan larutan Wright. Ini harus sampai mengcover seluruh objek gelas. Kita tetesi larutan Wright ini, tunggu sampai 7 menit. Setelah itu teteskan larutan penyangga dan tunggu juga 7 menit, kemudian baru bilas menggunakan air mengalir. Nah, setelah dibilas kita keringkan dengan posisi vertikal. Kemudian kita periksa
sediaan alpusan darah yang tadi di bawah mikroskop dengan kondensornya dinaikkan dan diafragmanya dibuka supaya cahaya bisa masuk. Kita lihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali 10, di sini bisa kita perhatikan distribusi sel darah dan mikrofilaria. Kemudian dengan pembesaran 40 kali 10 ini untuk hitung jenis leukosit, dan pembesaran 100 kali 10 untuk memperhatikan parasit. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara hitung jenis sel darah tepi. Pertama-tama kita harus membuat tabel seperti ini terlebih dahulu. Ada 6 baris, 10 kolom, 11 dengan jumlahnya. Di sini baris pertama ada basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, dan monosit. Nah, setiap kolom yang ini itu jumlahnya harus 10 kita isi. Itu kita ambil 10 itu dari lapang pandang, tapi tidak harus dari satu lapang pandang, bisa dari 2 atau 3 lapang pandang. Jadi misalnya di lapang pandang pertama ada 4 leukosit, kita masukkan di kolom pertama 4 apa saja, kemudian kita pindah ke lapang pandang kedua. Di lapang pandang kedua misalnya ada 7, kita masukkan ke sini 6 karena tadi sudah ada 4. Kemudian yang satunya itu kita masukkan ke kolom kedua. Baru setelah itu kita pindah ke lapang pandang ketiga. Di situ hitung leukositnya ada berapa, kemudian masukkan ke sini sampai 10. Jika ada lebih kita masukkan ke kolom ketiga, jika kurang kita bisa pindah ke lapang pandang keempat. Nah, begitu seterusnya sampai jumlah selnya 100. Di sini jumlah sel normalnya itu basofil 0 sampai 1, eosinofil 1 sampai 3, batang 1 sampai 5, segmen itu 50 sampai 70, limfosit 20 sampai 40, dan monosit 1 sampai 6. Itu jumlah normalnya. Baik, sekarang di sini saya akan melakukan pemeriksaan massa perdarahan dan rampelit. Di sini alat yang saya pakai ada lancet, ada kertas saring, kemudian kapas dan stopwatch, dan alkohol 70%. Nah, sebelumnya kita harus menggunakan alat pelindung diri terlebih dahulu, yaitu sarung tangan dan masker, dan cuci tangan terlebih dahulu. Oh ya, di sini juga ada alat sphygmomanometer. Nah, untuk massa perdarahan, pertama-tama kita pasang dulu sphygmomanometernya, kemudian kita tahan di tekanan 40 mm Hg. Nah, setelah ditahan, kita bersihkan bagian polar yang akan ditusuk menggunakan kapas alkohol 70%. Kemudian kita akan tusuk menggunakan lancet. Setelah darah keluar, nanti langsung nyalakan stopwatch. Saya akan tusuk, kemudian stopwatchnya jalan. Nah, jika darah keluar, kita langsung saring dengan kertas saring setiap 30 detik. Nah, jika sudah, maka gambarannya akan seperti ini. Di sini massa perdarahannya ada 11 titik. Kita hitung berapa waktu massa perdarahannya. Kalau 11 titik, maka nilai massa perdarahannya itu 5 menit 30 detik. Pelaporannya itu dalam menit, kemudian normalnya itu 1 sampai 6 menit. Baik, massa perdarahan telah selesai. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan rampelit. Nah, pemeriksaan rampelit ini menggunakan sphygmomanometer yang kemudian kita tahan. Jika tekanan darahnya itu 120/80, maka kita tahan di 100 mm Hg. Nah, kalau di bawah 100, maka kita jumlahkan tekanan sistol dan diastolnya, kemudian kita ambil rata-ratanya. Kita periksa dulu, kemudian kita tahan
ditahan paling lama itu 10 menit. Karena nanti selama 10 menit tangan itu akan berubah menjadi biru, maka kita alihkan perhatian ibu dari tangannya. Kita alihkan. Jika ibu panik, maka kita edukasi saja. Kalau ini tidak apa-apa, memang ini tujuannya. Jika setelah 10 menit kita lihat apakah ada peteki atau tidak di lingkaran yang sudah saya buat di sebelah sini. Kita lihat apakah ada peteki atau tidak. Jika ada dan lebih dari 10, maka rampelinnya positif. Jika kurang dari 10 petekinya, maka rampelinnya negatif. Sekian pemeriksaan massa perdarahan dan rampelin. Selanjutnya saya akan menjelaskan pemeriksaan massa pembekuan. Alat-alat yang bisa disiapkan itu ada tabung serologi 4 buah dan raknya. Ini untuk pemisalan saja. Kemudian ada sumber 5 cc dan darah dari tabung EDTA. Kemudian stopwatch. Jadi pertama-tama kita ambil darah terlebih dahulu dari tabung EDTA. Nah, pas kita ambil darah, maka stopwatch langsung jalan, tidak boleh berhenti. Kita nyalakan stopwatch dan ambil sebanyak 5 cc. Nah, setelah diambil sebanyak 5 cc ini kita masukkan ke 4 tabung serologi yang sudah dilabel. Memasukkannya tidak boleh melalui jarum, jadi jarumnya kita lepas terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke setiap tabung sebanyak 1 cc, masukkan. Nah, setelah dimasukkan, kita goyangkan tabung pertama. Kita goyangkan tabung pertama setiap 30 detik. Jadi kita goyangkan 30 detik, kita lihat sudah membeku atau belum. Jika belum, kita goyangkan lagi 30 detik. Nah, seterusnya seperti itu sampai darah ini membeku. Jika telah membeku, maka catat waktu saat pembekuannya. Setelah itu kita pindah ke tabung darah kedua, digoyangkan atau dimiringkan setiap 30 detik juga. Kita lihat beku atau tidak. Kemudian sampai beku. Jika sudah beku, catat waktu pembekuannya. Kita pindah ke tabung ketiga, goyangkan setiap 30 detik. Jika sudah membeku, catat waktu pembekuannya dan pindah ke tabung keempat. Kita goyangkan sampai membeku setiap 30 detik. Kemudian catat masa pembekuannya. Catat waktu pembekuannya. Setelah itu kita stop. Nah, yang disebut dengan waktu masa pembekuan itu waktu dari tabung kedua, tabung ketiga, dan tabung keempat itu dijumlahkan dan dibagi 3. Misalnya tabung kedua itu 2 menit, tabung ketiga 3 menit, tabung keempat 4 menit. Kita jumlahkan itu 9, kita bagi 3, jadi waktu pembekuannya 3 menit. Normalnya waktu pembekuan itu 1-6 menit. Jadi jika 3 menit itu masih dalam batas waktu normalnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang morfologi darah. Jadi morfologi ini di sini ada sel pluripoten. Sel pluripoten ini dibagi menjadi 2, itu ada myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Nah, yang myeloid stem cell ini dibagi menjadi ada myeloblast, monoblast, promonoblast, megakariosit. Nah, ini bisa kita sebut blast saja, karena blast itu cirinya ada anak inti. Nah, kalau yang myeloblast ini dia akan diubah menjadi promyelosit, myelosit, metamyelosit. Nah, dari promyelosit ini di sini bisa ada anak inti atau tidak, kemudian sudah punya granula primer yang warnanya bermacam-macam, misalnya ada granula neutropil, eosinofil, neutropil, kemudian diubah menjadi myelosit,
perubahannya itu di sini sudah tidak ada anak inti, kemudian granula yang lebih spesifik, dan bentuknya bundar, belum ada lengkungan. Kalau metamyelosit di sini sudah ada lengkungan, tapi tidak melebihi dari setengah diameter. Kemudian dari metamyelosit diubah menjadi sel batang. Di sini bundaran lengkungannya dia sudah lebih dari setengah dari diameter. Nah, kemudian di sini juga kemudian batang ini berubah menjadi segmen. Di sini sudah lebih matur. Segmen ini termasuk dari neutropil. Kemudian ada eosinofil, di sini sitoplasmanya berwarna orange. Kemudian ada basofil, inti besar, tidak beraturan, ukuran granulanya dan menutupi inti. Kemudian di sini ada monoblas. Monoblas ini nanti diubah menjadi monosit, dan ada promonoblas diubah menjadi eritrosit. Sebelum diubah menjadi eritrosit, di sini akan diubah juga menjadi rubrisit, metarubrisit, dan retikulosit. Nah, kalau di rubrisit ini dia belum terlalu padat. Kalau di sini intinya itu sudah padat. Kemudian ada trombosit, ini megakariosit akan diubah menjadi trombosit. Trombosit ini megakarioblas diubah menjadi trombosit. Trombosit ini berasal dari megakariosit yang berasal dari sitoplasma yang terpecah. Biasanya trombosit ini mempunyai kelainan mengalami pembesaran atau disebut dengan giant cell. Dan trombositnya bisa berkelompok. Kemudian di sini ada sel limfosit. Sel limfosit ini dia skemanya hampir sama. Nah, ini sel limfosit. Skemanya hampir sama. Di sini ada neutropil, basofil, eosinofil. Nih, ini ada trombosit. Trombositnya pecah. Nah, ini gambaran morfologinya. Di sini ada mielosit, ada batang, dan ada metamyelosit. Ini juga batang. Nah, kemudian kalau di sini ini monosit, dia intinya besar dan lebih besar. Kemudian sitoplasmanya keabu-abuan, ini keabu-abuan. Kemudian granulanya itu seperti virus otak, tidak terlalu rapat. Kemudian kalau ini limfosit, dia intinya lebih padat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang golongan darah. Di sini ada golongan darah ABO dan resus yang akan saya bahas. Di sini ada antisera atau antiserum A, antiserum B, antiserum AB, dan anti-D atau anti-resus. Jadi nanti antisera ini kita campurkan ke darahnya dan dilihat apakah ada aglutinasi atau tidak. Aglutinasi itu seperti butiran-butiran. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada sampel darahnya, kita campur dengan antiserum A, antiserum B, antiserum AB. Nah, di sini yang terdapat aglutinasi itu di antiserum A. Jadi golongan darahnya golongan darah A, kemudian kalau yang ini terjadi aglutinasi pada antiserum B, dan di sini terjadi aglutinasi pada antiserum A dan serum B, sementara untuk golongan darah O itu tidak terjadi aglutinasi sama sekali. Nah, ini contohnya di sini tidak terdapat aglutinasi sama sekali. Jadi ini golongan darahnya golongan darah O, kemudian resusnya di sini terdapat aglutinasi sehingga disebut resus positif. Nah, kalau yang ini dia yang terjadi aglutinasi itu di anti A, sementara yang B-nya tidak, kemudian resusnya positif. Jadi di sini golongan darah A resus positif. Mungkin sekian untuk golongan darah. Terima kasih.